Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu dan dengar-dengaran akan renungan di pagi hari ini. Untuk itu, kita siapkan hati kita sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Hingga Kau bangunkan kami dalam keadaan sukacita di pagi hari ini. Bapa, kami mengundang Kau Tuhan masuk ke dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami Tuhan. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan dan apa yang kami lakukan seturut sekendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan mereka Tuhan dan memberikan kesabaran. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami kepahitan hidup, kekecewaan karena luka batin Tuhan, tidak harmonisnya hubungan suami istri, tidak harmonisnya hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Tuhanlah yang menabur kasih dan merestorasi tuh hubungan itu menjadi kembali baik. Kami juga berdoa buat krisis yang membuat kami susah. Tuhanlah yang mengirimkan tangan-tangan atau cara yang terbaik agar kami boleh memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami alaskan renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Apa rahasianya? Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 40 ayat 5. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seorang wanita bernama Vicky mengenal sahabatnya yang bernama Susan. Susan selalu nampak penuh sukacita dan bahagia. Meskipun Vicky tahu bahwa Susan sudah ditinggalkan oleh suaminya dan dia harus menghidupi 3 anaknya. Ditambah lagi anaknya salah satunya menderita autis. Ya. Kondisi ini bisa saja membuat Susan terperangkap dalam kesedihan dan berbagai perasaan yang negatif. Tetapi Susan memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan kegembiraan dan rasa syukur. Susan aktif mengambil bagian di sekolah minggu, di paduan suara, dan sebagai pemimpin kelompok perempuan. Vicky sangat senang mengenal Susan. Wajah Susan selalu nampak penuh senyum dan kegembiraan. Suatu hari Vicky bertanya kepada Susan, "Mengapa engkau selalu nampak bahagia? Mengapa engkau selalu penuh energi dan tidak pernah kelihatan susah atau putus asa?" Dengan senyum yang khas, Susan menjawab, "Karena aku tahu rahasianya." "Rahasia apa yang kau maksudkan?" kata Vicky. "Aku akan mengatakan semuanya kepadamu, tetapi engkau harus janji untuk membagikan rahasia tersebut kepada orang lain," kata Susan. "Baik, aku berjanji akan membagikannya," janji Vicky. Kata Susan, "Aku sudah belajar bahwa sedikit sekali yang bisa aku lakukan dalam hidupku yang akan membuatku benar-benar bahagia. Aku harus bergantung kepada Tuhan yang bisa membuatku bahagia dan mengetahui segala yang kubutuhkan. Ketika kebutuhan itu datang dalam hidupku, aku percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanku seturut kekayaannya. Dan ia tidak pernah membiarkanku sendiri. Apalagi pada waktu persoalan datang. Dia tidak akan membiarkanku jatuh tergeletak. Sejak aku mengetahui rahasia ini, aku merasakan kebahagiaan.
Hal pertama yang muncul di benak Vicky saat ia mendengar perkataan sederhana dari Susan tersebut adalah betapa sederhananya rahasia itu. Padahal selama ini ia berpikir bahwa apa yang membuatnya bahagia adalah memiliki rumah yang besar, memiliki ketenaran, dan memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi ternyata semua itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Vicky baru tahu dan menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya terletak pada hati yang senantiasa percaya kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya dan menjalani setiap keadaan dengan sukacita. Vicky pun mulai menikmati hidupnya. Dia duduk bersama anak-anaknya sambil bermain, makan bersama, dan membaca buku cerita. Semua itu merupakan hal-hal sederhana, namun merupakan pemberian berharga dari Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan buat dirinya. Karena keyakinannya kepada Tuhan, Vicky pun bisa menikmati hari-harinya dengan sukacita, meskipun banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Ia percaya bahwa Tuhan memelihara dia, memelihara anak-anaknya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Susan tahu rahasia kebahagiaan hidup. Vicky pun belajar mengenai rahasia itu. Dan ia menikmati kebahagiaan. Sekarang, kita pun tahu rahasianya. Kita tidak dapat bergantung pada orang lain untuk membuat kita bahagia. Hanya Tuhan yang sanggup membuat kita bahagia. Karena itu percayalah kepadanya, bergantunglah kepadanya, berhubunganlah dengan sungguh-sungguh kepadanya dalam segala perkara hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, aku bersyukur untuk semua yang ada dalam hidupku. Kuatkanku untuk melalui setiap situasi dengan keyakinan dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebahagiaan sejati terletak pada cara kita menyikapi kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Apapun masalahmu, tetaplah bahagia karena Allah ada di situ. Amin. 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 Amin.